Tengah. Hari ini saya Gisel Vanesali, kelas 6C nomor 6 akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah juga loh, yaitu Timun Mas. Selamat menyaksikan. Kisah di sebuah desa di Jawa Tengah. Hiduplah seorang janda parubaya bernama Mbok Sri. Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun yang lalu, ia hidup sebatang kara dan tidak memiliki anak. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayangnya, harapan itu pupus karena suaminya yang telah meninggal dunia. Ia menunggu keajaiban agar bisa memiliki anak. Ia berharap keajaiban itu dapat terjadi padanya. Dengan berdoa siang dan malam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar bisa memiliki anak. Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpinya. Dalam mimpinya, Mbok Sri ini didatangi oleh sesosok raksasa yang menyuruhnya mengambil bungkusan di bawah pohon besar di hutan, di mana tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Sri ini bergegas menuju ke hutan. Namun, justru ia sangat terkejut karena bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi, tapi hanyalah sebutir biji timun. Apa maksud Tuan raksasa memberikanku sebutir biji timun? Hahaha. Ampun Tuan raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup. Jangan takut, hai perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Benar Tuan raksasa. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Nanti kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kau harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Karena anak itu akan kujadikan santapanku. Baiklah raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu. Kemudian ia segera menanam biji timun itu. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawatnya dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Semakin hari, buah timun itu semakin besar melebihi ukuran buah timun pada umumnya. Warnanya pun juga berbeda karena berwarna kuning keemasan. Saat buah itu sudah masak, Mbok Sri ini memetiknya. Betapa terkejutnya ia ketika membelah buah timun itu. Ia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Ia memberi nama bayi itu Timun Mas. Cuk cuk cuk, jangan menangis anakku sayang Timun Mas. Aku akan menyayangimu dengan sepenuh hati. Talelo, lelo, lelo, lejo, cuk menangis anakku. Ayo, anakku, serayu rupane, yen nangis daerah, ayo talelo, lelo, lelo, lejo, juk menengah anakku. Ayu, anakku sing ayu rupane, yen nangis ndak ilang ayune. Mbok Sri ini tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Perasaan bahagia itu
membuatnya lupa dengan janjinya bahwa ia akan memberikan bayi itu kepada raksasa suatu saat kelak. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang, sehingga Timun Mas menjadi perempuan yang cantik. Bu Sri ini juga sangat bangga karena tidak hanya cantik, Timun Mas juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan juga sifatnya yang baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepada Timun Mas. Suatu malam, Bu Sri ini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa yang memberinya pesan bahwa seminggu lagi ia akan menjemput Timun Mas. Sejak saat itu, ia selalu termenung seorang diri. Hatinya pun menjadi sedih karena ia akan berpisah dengan anak yang disayanginya. Saat itu, ia menyadari bahwa raksasa itu adalah raksasa yang jahat karena Timun Mas akan dijadikan santapannya. Suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati sang ibu. Bu, mengapa kira-kira ini ibu selalu tampak sedih? Maafkanlah ibu anakku. Selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu. Rahasia apa, Bu? Ketahuilah, Timun Mas, sebenarnya kau bukanlah anak jamu ibu yang lahir dari rahim ibu. Apa maksud ibu? Berasal dari biji timun yang diberikan oleh raksasa itu kepada ibu. Namun, setelah kamu besar nak, kamu akan diambil oleh raksasa jahat itu. Aku tidak mau ikut bersama raksasa itu. Aku sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun Mas. Mendengar perkataan Timun Mas, Bu Sri ini kembali termenung. Ia mencari cara agar Timun Mas tidak dijadikan santapan oleh raksasa itu. Saat hari yang telah dijanjikan, Bu Sri ini masih belum menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, Bu Sri ini menemukan sebuah cara. Ia menyuruh Timun Mas untuk berpura-pura sakit, sehingga raksasa tidak mau menyantapnya. Saat matahari mulai terbenam, raksasa itu pun datang ke gubuk Bu Sri ini. Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang. Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak bukan? Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu. Tetapi kau harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku. Setelah Bu Sri ini berjanji, raksasa itu pun menghilang. Bu Sri ini kembali bingung untuk mencari cara lain. Akhirnya, ia menemukan cara untuk menyelamatkan anaknya dari raksasa itu. Ia akan meminta bantuan kepada seorang petapa yang tinggal di sebuah gunung. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah Bu Sri ini ke gunung itu. Sampainya di sana, Bu Sri ini langsung menemui petapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Maaf Tuan Petapa, maksud kedatangan hamba di sini ingin meminta bantuan kepada Tuan. Apa yang bisa kubantu, Bu Sri ini? Raksasa ingin membawa dan menyantap anakku. Bantulah hamba Tuan Petapa agar dapat melawan raksasa jahat itu. Berikanlah 4 bungkusan ini kepada anakku. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, segera sebarkan isi bungkusan ini satu persatu. 2 hari kemudian, raksasa itu datang untuk menagih janjinya kepada Bu Sri. Ia sudah tidak sabar untuk membawa dan menyantap daging timun mas. Melihat timun mas yang sudah benar-benar dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar menyantapnya. Saat raksasa hendak menangkapnya, timun mas berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejar timun mas. Terjadilah kejar-kejaran antara raksasa dan timun mas. Setelah
melewatinya, Timun Mas mulai melemparkan bungkusan pertama dari pertapa itu. Pertama-tama, bungkusan itu berisi biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, tiba-tiba hutan di sekelilingnya menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun itu menjalar dan melilit tubuh raksasa. Namun, raksasa masih bisa melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Ia melempar bungkusan kedua yang berisikan jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut menjadi rimbunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun sayangnya, raksasa masih bisa melewatinya dan kembali mengejar Timun Mas, walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu itu. Melihat usahanya belum berhasil, ia membuka bungkusan ketiga yang berisikan garam, lalu menebarkannya. Seketika itu juga, hutan yang telah dilewatinya berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun, raksasa itu melewatinya dengan sangat mudah. Timun Mas pun mulai cemas, karena senjatanya hanya tersisa satu. Jika senjata itu tidak berhasil melumpuhkan raksasa, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh harapan, ia melemparkan bungkusan keempat yang berisikan terasi. Seketika itu juga, di mana tempat terasi itu jatuh, berubah menjelma menjadi lautan lumpur yang luas dan mendidih. Akhirnya, raksasa itu tercebur ke dalam lautan lumpur itu dan tewas seketika. Timun Mas pun terselamatkan dari kejaran dan santapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, Timun Mas berlari menuju gubuknya untuk menemui ibunya. Melihat anaknya terselamatkan, Mbok Sreni mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya, Mbok Sreni dan Timun Mas hidup berbahagia selamanya. Nah, itulah dongeng Timun Mas. Kisah di atas dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu ingat bahwa orang yang memiliki niat jahat seperti raksasa akhirnya akan mendapatkan celaka. Selain itu, mengingatkan kita bahwa segala rintangan dalam hidup kita dapat diselesaikan dengan baik bila dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Terima kasih telah menonton. Dah.